Berjumpa lagi dengan saya, admin dari channel Sabda ini. Pada kali ini, kita akan membahas terkait logical fallacy atau kesesatan-kesesatan dalam berlogika dan bernalar. Seperti yang saya janjikan dalam video pertama kemarin, bahwa setelah kita memahami cara berpikir yang benar, maka kita harus memahami oposisi dari cara berpikir yang benar, yakni kesesatan-kesesatan dalam bernalar. Karena logical fallacy ini pada dasarnya dan pada umumnya menjadi motor dari perpecahan. Dengan diaminkan logical fallacy ini, maka akan terjadi banyak sekali perpecahan dan permusuhan. Karena kesalahan penalaran merupakan kesalahan dasar dari seseorang berhidup dan bermasyarakat. Terlebih lagi kesalahan dalam berpikir. Tanpa perlu membuang waktu lebih lama lagi, kita akan membahas tuntas apa itu logical fallacy. Sebelum kita masuk pada pembahasan logical fallacy, kita akan mengupas terlebih dahulu apa itu logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Kata logika sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu logos, yang berarti ucapan, kata, akal budi, dan ilmu. Secara etimologis, logika berarti suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Maka jelas seperti yang dikatakan Al-Ghazali dalam video kita kemarin, bahwa logika adalah suatu konsep berpikir, suatu keputusan yang diucapkan dalam bahasa, suatu keputusan yang diutarakan melalui sikap, yang merupakan hasil dari proses pencercapan, pencernaan, dan pemrosesan data yang didapatkan oleh panca indera. Selanjutnya, kita akan langsung membahas dan mengupas terkait logical fallacy. Apa itu logical fallacy? Logical fallacy berasal dari kata fallacia yang berarti deception atau menipu. Kata Irving M. Copy, logical fallacy adalah sebuah argumen yang terlihat benar, namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalarannya. Logical fallacy ini bila tanpa diidentifikasi yang tepat dan pemahaman terhadap logika yang benar oleh lawan bicara, maka lawan bicara akan kesulitan untuk mengetahui bahwa argumen yang diperbincangkan merupakan sebuah logical fallacy. Tentu saja perlu kita ketahui apa itu logical fallacy dan bagaimana karakteristik-karakteristiknya agar kita tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman dan penggiringan-penggiringan opini yang tentu saja mengandung logical fallacy. Setelah memahami terkait apa itu logical fallacy, selanjutnya kita harus memahami karakteristik-karakteristik argumen seperti apa saja yang mengandung logical fallacy. Setidaknya ada 3 karakteristik dalam argumen logical fallacy ini. Di antaranya adalah ada kesalahan dalam logika berpikir. Kedua, ada dalam argumen. Ketiga, ada kesan menipu. Jadi, apabila kita mendapati karakteristik-karakteristik tersebut dalam argumen kita atau dalam argumen lawan, maka dapat dipastikan bahwa argumennya mengandung unsur logical fallacy. Jadi, kita harus memastikan bahwa argumen kita atau argumen lawan bicara kita tidak mengandung ketiga karakteristik tersebut. Selanjutnya adalah argumentum et populum, suatu pemikiran yang berpikir bahwa sesuatu itu benar apabila banyak yang melakukan, padahal tidak juga. Seperti contoh, ketika Anda melanggar peraturan lalu lintas, Anda tidak memakai helm, kemudian Anda diberhentikan oleh polisi, Anda akan berbicara pada polisi tersebut, "Loh Pak, lihat di jalan sana banyak sekali yang juga tidak menggunakan helm." Seharusnya itu menjadi suatu kebenaran, padahal tidak seperti itu. Seperti contoh lagi, Anda pergi ke sekolah, saat upacara Anda tidak membawa topi, padahal Anda tahu bahwasanya tidak membawa topi itu salah. Tetapi ketika guru menegur Anda bicara, "Hele, lawok." Di sana juga banyak siswa yang tidak menggunakan topi. Anda menitik beratkan kemakluman terhadap banyaknya pelaku
yang Anda percayai. Selanjutnya adalah hasty generalization. Hasty generalization adalah pengeneralisiran terhadap sesuatu yang salah. Simpelnya, seperti contoh, ketika seseorang sudah gagal dalam percintaan, cewek gagal dalam percintaan atau gagal 1, 2, 3 kali dengan pasangannya, dia akan mengeneralisir semua cowok sama saja. Padahal dia tidak bisa mengeneralisir seluruh pria hanya dengan 3 sampel pria. Padahal masih banyak lagi pria di luar sana yang juga merasakan hal yang sama. Artinya banyak pria yang tersakiti. Tidak kemudian dia mengatakan semua pria itu menyakiti dan wanita selalu disakiti. Padahal dia hanya mengambil 3 sampel pria. Selanjutnya adalah post hoc ergo propter hoc. Kesalahan dalam memahami sebab akibat. Logika ini contohnya adalah ketika Anda menulis jawaban ulangan harian dengan pulpen A, kemudian Anda mendapatkan nilai baik. 1 minggu kemudian Anda menulis jawaban menggunakan pulpen A tadi, dan jawaban tadi benar lagi. Kemudian 1 bulan lagi Anda melakukan ujian nasional dan menggunakan pulpen A tadi, dan alangkah kebetulannya Anda benar lagi dan nilai Anda bagus. Kemudian Anda berpikir bahwa pulpen tersebut sakti menjadi penyebab keberhasilan Anda. Padahal yang menjadikan keberhasilan Anda dalam beberapa kali ulangan dan ujian adalah kemampuan Anda dan latihan Anda dalam menjawab soal, bukan pulpen tersebut. Itu merupakan kesalahan dalam mengidentifikasi sebab akibat. Jenis logical fallacy selanjutnya adalah slippery slope. Slippery slope adalah snowball effect. Artinya Anda membuat sebab akibat yang begitu banyak runtutannya sehingga tidak mencapai kesimpulan yang benar. Seperti contoh, jika saya melakukan PR atau mengerjakan PR, maka nilai saya bagus. Jika nilai saya bagus, maka saya akan keterima kuliah di luar negeri. Jika saya kuliah di luar negeri, maka saya akan ketemu bule. Jika saya ketemu bule, maka saya akan pacaran dengan bule. Maka jika saya mengerjakan PR, saya dapat pacaran dengan bule. Penarikan kesimpulan dari snowball effect yang terlalu panjang adalah slippery slope atau kesalahan berpikir dengan sebab akibat yang begitu panjang. Selanjutnya adalah false dikotomi atau pemikiran black and white. False dikotomi suatu pemikiran yang membagi 2 hal secara berlawanan, membatasi suatu hal menjadi 2 golongan saja. Seperti contoh, saat Pilpres kemarin, Anda mengkritik pemerintahan periode Jokowi, maka orang-orang akan mencap Anda sebagai golongan kampret. Ketika Anda menyukai atau mendukung Prabowo, maka Anda akan dicap sebagai kampret. Atau ketika Anda mendukung salah satu kebijakan Jokowi yang benar, maka Anda akan dicap sebagai cebong. Kedua pemikiran ini, pembelahan pemikiran kebenaran sebagai 2 hal yang berlawanan saja, itu yang dinamakan false dikotomi. Selanjutnya adalah strawman logic. Strawman logic adalah penggiringan opini terhadap opini yang sebenarnya tidak yang Anda maksudkan. Sebagai contoh adalah argumen dalam Pilpres kemarin. Calon Presiden Jokowi dengan calon Presiden Prabowo saat debat Pilpres. Jokowi mengatakan untuk melakukan atau menggelontorkan dana yang lebih besar terhadap pendidikan dan mengurangi dana yang ada pada kemiliteran. Maka calon Presiden Prabowo mengatakan bahwa calon Presiden Jokowi itu berusaha untuk mengkerdilkan pertahanan Indonesia, padahal tidak. Keinginannya hanyalah untuk lebih fokus pada bidang pendidikan. Mungkin cukup sekian terkait logical fallacy yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali lain waktu.